Halo guys, jumpa lagi di VT Hama Channel. Video kali ini tentang cara membuat rumus untuk menghitung PPN 11% dan PPh 22 dengan mudah dan cepat di Microsoft Excel. Sebenarnya Excel hanya media saja ya untuk berhitung, supaya kita tidak perlu pakai kalkulator dagang lah. Dan video ini saya buat untuk Anda sekalian para salesman kolektor dari perusahaan-perusahaan distribusi farmasi, para admin sales, fakturis, full faktor yang biasa handle penagihan dan pembayaran di instansi pemerintah. Oke, kalian-kalian yang berprofesi seperti di atas, subscribe ya. Tidak satu jiwa loh. Oke guys, kita langsung aja ya. Buat Anda yang salesman consumer goods, boleh lihat-lihat juga ya, supaya Anda tidak nombo ya, tidak salah dalam menghitung PPN ketika melakukan retur ya. Apalagi Anda yang handle modern trade seperti apa ya, Hypermart, Transmart, Indomart, Alfamart ya. Anda pasti pusing ya ketika ada returan dan Anda harus hitung PPN-nya. Ketika sedang berhitung ya, di situ kayaknya kalau Anda IP Anda 4,0 sekalipun tidak ada gunanya ya, kalau Anda tidak punya jam terbang dalam dunia persalesmenan. Oke, dan ini contoh bagaimana kita membuat rumusnya ya di Excel biar lebih mempermudah kita ya teman-teman ya. Nah, saya sudah buatkan tabel seperti ini. Silahkan buat dalam format yang berbeda, terserah. Yang penting dalam tabel tersebut ada nilai faktur, terus yang kita hitung DPP, terus PPN dan PPh serta pembayaran yang akan kita terima nanti ya. Oke, dan di sini ada 5 nomor faktur ya, dan kalau di total dalam total 887.159.211, dan biasanya kalau di kontrak dengan pemerintah ya biasanya dibulatin ya. Nah, kalau soal pembulatan begini teman-teman yang dari salesman, kalau kacap Anda atau kepala keuangan Anda protes ya, berarti dia mainnya belum terlalu jauh lah. Apalagi nanti kita pusing loh, selisih pajaknya 1-2 rupiah. Nah, kalau mereka nggak punya solusi, suruh aja pindah ke jadi petugas buat berkas di rumah sakit lah, biar dia protes selisih 1 perak. Padahal solusinya ada, cuma mungkin dia aja yang nggak tahu lah. Oke, kita langsung ya. Jadi untuk membuat rumus, ada rumus PP untuk menghitung DPP, terus PPN dan PPh kita buatkan dalam satu paket seperti ini, sehingga saat kita mengisi nilai faktur secara otomatis semuanya akan terisi. Jadi pada bagian pertama kita membuat dulu rumus untuk menghitung DPP. Jadi pengantarnya untuk perhitungan DPP ini ada logika yang harus kita pakai. Ini teman-teman pakai logika ya. Jadi misalnya ini nilai faktur 144.300.000. Ini sebenarnya ketika kita membayar atau dari pemerintah ataupun teman-teman ketika bertransaksi lah di Hypermart atau belanja baju atau celana di supermarket, ketika Anda membeli sebuah barang, maka harga yang kita bayar itu merupakan atau secara total 111% terdiri dari DPP sebesar 100% dan pajaknya 11%, sehingga totalnya 111 ya. Nah, kalau dulu di 2021 ya ke bawah, sebelum Maret 2022 pajaknya masih 11%, jadi rumusnya kita membayar 110%. Tapi sekarang karena pajaknya sudah naik jadi 11%, maka dari total pembayaran setiap barang kena pajak yang kita belanjakan itu sebenarnya kita membayar 111%, terdiri dari DPP sebesar 100% dan pajak sebesar 11%. Jadi totalnya 111. Nah, sekarang kita mau uraikan DPP
dari 144.300 ini DPP ada berapa sih dan PPN-nya ada berapa sih? Memang sih 11%, tapi 11% itu berapa nilainya? Itu ya maksudnya. Oke, jadi sekarang kita menghitung DPP. Ada dua cara ya. Ini sesuai dengan cara resmi yang biasa digunakan bendaharawan di rumah sakit. Biasanya begini, sama dengan buka kurung 100 bagi 111. Inilah maksudnya ya, 100 bagi 111 itu 100% DPP dari 111% harga yang kita bayar. Oke, jadi kita kan mau memisahkan nih DPP-nya ada berapa persen, atau dari 100% DPP itu value-nya berapa. Oke, jadi itu ya, 100 bagi 111 dikali nilai faktur. Oke, jadi nilai faktur adanya di kolom B6 ya, dan hasilnya adalah 130 juta. Oke, pas ya, 130 juta. Itu cara perhitungan yang pertama. Cara perhitungan yang kedua, ini kalau salesman distribusi dari perusahaan farmasi jago nih, nilai faktur dibagi 1,1. Nah, coba teman-teman lihat hasilnya ya. Nilai faktur 143 juta dibagi 1,11. Oke, langsung terlihat hasilnya 130 juta. Jadi sama ya. Nah, angka 1,11 ini dari mana? Ini saya tanya teman-teman saya dulu ketika saya masih sales, saya tanya teman-teman saya, nggak ada yang tahu jawabannya ya, kok pakai aja, yang penting hasilnya benar. Jadi sekarang saya kasih tahu ya, 1,11 ini adalah angka desimal untuk 111%. 111% kalau dikonversi ke dalam desimal adalah angkanya 1,11. Nah, dulu waktu zaman PPN masih 10%, Anda pasti pakai 1,1. Jadi 1,1 itu angka desimal dari 110%. Karena sekarang pajaknya 11%, jadi kita pakai angka desimal dari 111% adalah 1,11. Nah, 1,11 atau 111 itu asalnya dari sini ya, penjelasan saya soal DPP tadi. Nanti kalau 2025 ketika pajak naik jadi PPN naik jadi 12%, maka Anda ganti aja menjadi 1,12. Oke. Untuk DPP selesai ya. Nah, sekarang untuk PPN adalah 11% dari DPP. Oke. Jadi sama dengan DPP dikali 11%. 11% dan hasilnya adalah 14.300.000. Dan tarif untuk PPh 22 adalah 15% dari PPN. Jadi sama dengan PPN dikali 15%. Oke. Jadi PPh-nya Rp2.145.000 dan pembayaran yang akan kita terima dari faktur ini adalah, atau uang tunai yang kita terima adalah nilai faktur dikurang PPN dikurang PPh, maka uang yang akan dibayar oleh pemerintah untuk faktur kita dari 144 juta 300 ini adalah 127 juta rupiah 855.000 dan berupa lembar PPN, bukti setor PPN sebesar 14.300.000 dan bukti setor PPh sebesar 2.145.000 rupiah. Jadi kalau di total antara pembayaran sama PPN dan PPh hasilnya adalah 143.300.000 rupiah. Oke, kita coba jumlahkan ya. Pembayaran ditambah PPN dan PPh ya. Oke, PPh duluan aja tambah PPN, hasilnya 144.300.000 rupiah. Terus ngapain sih kita hitung DPP? Ya,
supaya kita bisa hitung PPN dan PPN-nya lah, karena untuk menghitung PPN ya kita harus tahu dulu DPP. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau ada faktur masih ada di bawah, teman-teman tinggal tarik aja ke bawah seperti ini, di copy aja semuanya, jadi rumus Anda langsung terisi otomatis. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau totalnya ketika Anda mengerjakan proyek sebesar 800 juta, maka pembayaran yang Anda terima dalam bentuk uang atau transferan ke rekening perusahaan Anda sebesar 786 juta, dan Anda harus berjuang untuk mendapatkan bukti setor pajak, PPN dan PPh-nya. Total PPN-nya 80 juta dan PPh-nya 13 juta. Jika teman-teman sudah membuat rumus seperti ini, maka selanjutnya tinggal di save aja. Jadi ke depan ketika ada nilai faktur atau ada lagi yang mau dihitung, tinggal diganti aja nomor fakturnya. Oke, saya contohkan ya, kita ganti aja nilai fakturnya. Kita taruh saja nilai fakturnya 50 juta. Maka secara otomatis langsung terlihat ya PPN dan PPh-nya di sini. Jadi Anda tidak perlu capek lagi untuk melakukan perhitungan satu persatu. Uang masuknya selisih ya, kalau selisihnya Rp1.000 biasanya ada biaya transfer. Kalau di atas 200 juta, kalau tidak saya biaya transfer 35.000 ya. Kalau di bawah itu 10.000, ada yang 5.000. Jadi selisihnya paling kan sebesar itu, dan masalah pembulatan saja. Oke teman-teman, itu saja informasinya ya. Agak lambat dan panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan jika ada pertanyaan atau komentar atau koreksi, silahkan disampaikan pada kolom komentar di bawah video ini. Dan buat Anda yang baru join dan menemukan channel ini, mohon supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya sehingga kita selalu terhubung dan bisa berdiskusi ke depannya. Jangan lupa tetap upgrade skill Anda, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.